Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus IAIN Salatiga yang saat ini diampu oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Eki Satria Jaya. Saya akan mengampu saudara selama 1 semester ini untuk materi pelajaran yang sudah saudara dapatkan melalui BRS kemarin. Untuk kali ini kita akan ketemu melalui virtual. Jadi khusus masa pandemi ini kita sudah setahun menjalani dengan kondisi virtual. Jadi saya sebisa mungkin mengemas mata kuliah bisa diterima saudara, tidak menimbulkan over budget, tetapi tetap bisa dinikmati di rumah dengan kualitas yang baik, dengan hasil yang baik, dan dengan budget yang minimal, insya Allah. Nah, semoga dengan materi yang akan saya sampaikan nanti untuk satu semester ke depan bisa diterima saudara dengan baik dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi saudara yang saat ini sedang belajar di rumah. Nah, untuk semester ini saya kurang lebih mengampu 3 mata kuliah untuk beberapa kelas yang semuanya paralel. Nah, yang pertama adalah praktikum akuntansi keuangan, kemudian entitas laporan keuangan, kemudian analisis laporan keuangan syariah. Nah, khusus untuk praktikum akuntansi yang biasanya semester-semester lalu sebelum pandemi corona kita adakan di laboratorium komputer, tapi khusus untuk masa pandemi saya akan tetap berikan kepada saudara materi akuntansi yang berbau TI, yaitu teknologi informasi. Supaya apa? Supaya saudara tidak ketinggalan dari sisi teknologi informasi yang berbasis akuntansi, tetapi tetap bisa saudara gunakan di rumah dan saudara bisa maksimalkan Android saudara sebagai gadget yang berbasis accounting. Jadi jangan khawatir saudara akan kehilangan esensial dari praktikum akuntansi, karena praktikum akuntansi sejatinya itu tidak melulu menggunakan komputer tabung, tetapi apapun yang berbentuk gadget, apapun yang berbentuk teknologi, kita bisa gunakan sebagai solusi. Nah, untuk materi kuliah yang lain saya akan sampaikan ke saudara dalam bentuk materi YouTube yang nantinya saudara akan menerima ceramah dari saya, dan juga terkadang saya selipkan materi PPT atau mungkin PDF yang bisa saudara baca sendiri untuk selingan supaya saudara tidak bosan dengan YouTube saya. Nah, ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa di semester-semester yang lalu, Pak, kenapa tidak diadakan melalui Zoom saja gitu? Saya sebenarnya tidak masalah. Cuman karena mostly dari beberapa mahasiswa itu kurang berkenan ketika saya mengadakan Zoom dengan berbagai macam alasan. Ya, saya mengakui kalau Zoom bukan media pembelajaran yang maksimal, karena ya saudara kadang matikan kamera, tapi saudara tinggal kemana, ke dapur dan sebagainya. Dan saya menjelaskan dengan berapi-api, tetapi informasinya tidak bisa saudara tangkap, karena saya kalau menyelenggarakan Zoom selalu di jam yang mungkin saudara tidak bisa melakukan kegiatan kuliah. Karena merasa apa? Karena merasa hanya menonton saja melalui Zoom, tidak beranjak dari rumah. Beda ketika saudara dulu berangkat kuliah, jam sudah ditentukan dan itu menjadi harga mati untuk saudara. Nah, karena pandemi, kita mengadakan kuliah melalui Zoom, saudara, cuman di rumah kok, tidak dinilai kok. Zoom saya nyalakan, kemudian saya tutup videonya, lalu saya tinggal saja. Nah, itu nanti saya tidak masalah, cuman menjadi buang-buang energi. Saya memberikan energi positif ke saudara, memberikan ilmu kepada saudara, tetapi saudara tidak bisa menerima dengan maksimal. Dan mungkin ada beberapa kendala orang yang terkendala sinyal. Untuk di daerah-daerah tertentu sinyalnya kurang bagus, harus ke kota dulu, atau mungkin gadgetnya harus pinjam karena gadgetnya milik bersama. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk sejak Februari kemarin, yaitu di awal pandemi corona, saya menggunakan media YouTube dengan resolusi yang paling rendah, yang bisa saudara minimalkan resolusinya supaya tidak memakan kuota saudara. Informasi dari saya bisa saya sampai
dan bisa saudara mendengarkan kuliah saya jam berapapun dan dimanapun dan dalam kondisi mood apapun. Saya upload pagi, saudara bisa tonton malam, mau nonton 2-3 hari kemudian tidak masalah, tidak nonton tidak masalah. Tetapi jangan lupa tugas terkait harus dikumpulkan. Nah, jadi saya berusaha seinovatif mungkin supaya tanggung jawab saya sebagai pengajar itu bisa tersampaikan kepada saudara. Nah, jadi harapan saya dengan adanya media YouTube, jangan disalahartikan saya mencari subscriber atau viewer. Tidak. Saudara bisa lihat di situ saya sekedar hobi. Tidak saya monetize karena ya memang tidak bisa dimonetize. Nah, tujuan saya awalnya bukan mencari mencari makan dari YouTube. Tidak. Karena semester lalu ada beberapa mahasiswa yang bersuara sumbang mengatakan, "Bapak hanya mencari viewer dan subscriber." Tidak. Saya tidak mewajibkan saudara menonton YouTube saya. Tetapi saya mewajibkan saudara bisa mengerjakan tugas, kuis, ujian dari saya dengan nilai sempurna. Kalau tidak sempurna gimana? Ya, makanya harus belajar. Belajarnya dari mana? Dari YouTube yang saya berikan. Jadi, marilah kita mulai sadar diri, mulai sadar bahwa tanggung jawabnya itu adalah sama. Mau belajar di rumah atau belajar di kampus, tanggung jawabnya sama. Ikuti, jalani, ikhtiar, berdoa, insya Allah kita akan melewati cobaan ini dengan baik. Apakah saudara tanya, saya nyaman? Tidak. Saya bukan tipe orang yang terbiasa mengajar melalui jarak jauh menggunakan media video. Karena ya ada energi yang tidak bisa tersampaikan secara langsung. Saya tidak bisa menemui saudara, saya tidak bisa melihat ekspresi saudara sedang sedihkah atau sedang kebingungan ketika saya menjelaskan. Saya tidak bisa. Tidak ada Q&A langsung mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Saudara bisa tanya sih melalui kolom komentar di bawah, tetapi tidak bisa real time. Saudara tanya, saya jawab. Nah, dan interaksinya pun berbeda. Nah, jadi harapan saya, kita semua sedang merasa tidak nyaman, tetapi coba untuk dijalani, disemangatin dirinya sendiri, dan selalu berdoa dan berharap kita semua bisa melewati pandemi ini dengan baik. Nah, jadi sudah saya tekankan di sini, selama 1 semester kita tidak ada media Zoom. Jadi jangan tanya lagi kepada saya, "Pak, Zoom-nya jam berapa?" Kita memang ada jadwal kuliah ya. Ada yang jam 7, jam 8, jam 9, bahkan ada yang sore. Tetapi saudara tidak saya wajibkan untuk hadir tepat waktu. Karena apa? Misalkan kuliah jam 7 pagi di hari Selasa. Kita ada kesepakatan. Saudara akan saya berikan absen di hari Selasa, tidak harus jam 7. Di hari Selasa. Dan materi akan saya berikan di hari Selasa. Nah, bukan jam. Jadi jangan tanya, "Pak, kuliah jam berapa?" Secara jadwal jam 7 pagi. Tetapi materi hari ini saya sampaikan di hari yang sama, di jam yang tidak saya tentukan. Nah, jadi saya lebih membebaskan ke saudara. Kita belajar bertanggung jawab. Saya tanggung jawab memberikan materi kepada saudara, dan saudara bertanggung jawab untuk mempelajari materi yang saya terima, dan saudara absensi dengan kejujuran yang saya berikan di kemudian hari. Nah, jadi model kuliah saya adalah yang pertama, menggunakan YouTube. Yang kedua, menggunakan Google Classroom sebagai sarana mengumpulkan tugas, absensi, ujian, dan pertanyaan atau pengumuman. Yang ketiga, menggunakan WhatsApp sebagai komunikasi interaktif antara saya dan saudara. Nah, yang keempat, silakan saudara japri saya kalau ada masalah, tapi silakan dijapri di jam kerja.
Saya akan baca saudara ketika saudara WhatsApp saya jam 9 malam, tapi akan saya balas keesokan harinya. Dan silakan bertanya jika saudara ada pertanyaan apapun. Nah, mungkin kurang lebih begitu model kuliah saya dan apa yang harus saudara jalani selama 1 semester ini. Semoga kita bisa melewati semester ini dengan baik dan saudara mendapatkan nilai terbaik dan bisa menjadi hadiah bagi orang tua saudara di rumah sebagai pelipur lara karena pandemi ini sedang menyelimuti negara kita. Baik, terima kasih saudara. Setelah ini saudara akan menerima materi terbaru dari saya yang berupa lewat YouTube. Dan nanti akan ada tugas bagi saudara yang akan saya sampaikan melalui WhatsApp atau di Google Classroom. Untuk teknisnya nanti akan saya sampaikan, tapi yang jelas kuliah saya no Zoom, tetapi full YouTube dan WhatsApp atau Google Classroom. Jadi selamat bersenang-senang di semester ini. Semoga saudara mendapatkan nilai terbaik, hasil terbaik, ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti kelas pembukaan dari saya. Semoga saudara dapat menerima dan kita bisa bekerja selama 1 semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.